kalau zaman dulu ya, zaman kekuasaan absolut atau zaman kerajaan ya, kekuasaan mutlak, penasehat raja lah yang menasehati king ya. Jadi kalau zaman dulu itu keputusan sang raja banyak sekali dipengaruhi oleh penasehatnya. Tapi kalau zaman sekarang, rajalah yang mendalangi mereka ya. Halo semuanya, namaku Ayumi. Hari ini aku mau bahas tentang 3 jenis publik figur yang udah ada sejak zaman peradaban kuno dulu. Yang pertama adalah king ya, sang raja. Yang kedua adalah sage ya, kalau bahasa Indonesianya itu orang bijak. Kalau zaman dulu biasanya jadi penasehat raja, tapi kalau zaman sekarang role-nya atau perannya agak berbeda. Nanti kita akan lihat sama-sama. Yang ketiga itu adalah priest. Priest itu di sini artinya bukan pendeta ya, bisa jadi pemuka agama tapi nggak selalu. Nanti kita akan bahas sama-sama. Ya, jadi king, sage, dan priest ini adalah 3 jenis arketipenya pemimpin. Nah, arketipe itu apa sih? Arketipe bahasa Inggrisnya archetype ya. Jadi arketipe itu adalah pola-pola serupa atau karakteristik yang ditemukan pada manusia ya. Jadi ini mirip-mirip karakter analisis kalau teman-teman pernah tes Big Five Personality atau MBTI, 16 Personality, itu juga kan pola-pola serupa yang terdapat pada manusia. Tapi kalau 7 Archetype ini udah ada konsepnya sejak zaman dulu ya. Jadi arketipe ini aku ambil dari bukunya Elizabeth Patrick ya. Beliau adalah seorang sosiologis dan juga PhD di dalam bidangnya. Ya, jadi arketipe itu menurut beliau ada 7 ya. Jadi ada 3 ini arketipe pemimpin, dan arketipe 4 ini warrior, artisan, server, dan scholar. Nah, kalau menurut konsep 7 archetype, king, sage, dan priest itu adalah arketipe leader. Jadi mereka itu dipercaya born leader ya, dilahirkan, jadi bukan dibentuk ya. Leaders are born, not made. Mereka ditakdirkan untuk berdiri di atas panggung dan menghadap banyak orang ya. Nah, kalau 4 ini juga bisa-bisa aja jadi influencer atau public figure, tapi biasanya influencer besar itu 1 dari 3 ini. Nah, kita akan bahas secara singkat ya arketipe lainnya itu apa aja sih. Jadi kalau kita ini masing-masing dari kita dipercaya memiliki peran di dunia ini ya, tujuannya untuk membantu sesama manusia atau berkontribusi kepada sesama. Jadi dari zaman dulu kala udah ada peran-peran ini ya. Jadi contohnya itu warrior. Kalau zaman dulu itu biasanya jadi prajurit ya yang pergi perang. Terus kalau zaman sekarang biasanya mereka jadi polisi atau penegak hukum ya. Jadi karakternya itu sangat pemberani. Terus yang kedua dari sini ya ada artisan. Artisan itu adalah orang yang merancang kalau zaman dulu ya bangunan, jembatan. Kalau zaman sekarang itu bisa aja jadi arsitek, tapi kalau zaman teknologi sekarang mungkin mereka lebih ke arah software engineer ya, merancang AI dan software komputer dan sebagainya. Kalau server ini dari kata surfing adalah orang yang suka melayani. Jadi kalau zaman dulu mereka sering jadi pedagang, penjual pakaian. Zaman sekarang banyak dari mereka yang berprofesi di area-area service oriented ya. Jadi seperti waitress, bartender, atau yang bersifat nurturing seperti guru atau perawat ya. Yang terakhir adalah scholar. Scholar itu kayak semacam scientist ya. Jadi kalau zaman dulu itu mereka disebut alchemist ya. Alchemist kalau di zaman medieval Europe ya, zaman abad pertengahan Eropa kan scientistnya namanya alchemist. Kalau zaman sekarang banyaknya di library atau di laboratorium riset ya, riset lab. Nah, kenapa sih king, sage, sama priest ini itu disebut kayak public figure atau influencer besar? Karena mereka itu role-nya seringkali ya berhadapan dengan orang banyak. Jadi mereka itu langsung efeknya memberikan dampak kepada orang banyak, jangkauannya luas. Kalau misalkan warrior ya, kita ambil contoh, itu role-nya perannya lebih ke one to one. Jadi kayak prajurit negara A melawan prajurit negara B. Polisi melindungi korban, sang victim ya. Polisi menangkap orang jahat ya, seperti itu, one to one. Artisan juga sama, mereka merancang sesuatu, merancang produk. Jadi artisannya dan kreasinya fokusnya one to one. Kalau 3 ini itu fokusnya satu dan banyak ya, dampak secara langsung seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas priest ya. Priest itu jumlahnya 8% dari total populasi ya. Priest itu adalah arketipe kedua dari yang paling langka. Yang paling langka itu adalah king, cuman 4% ya dari populasi dunia.
Kalau Pris itu motonya itu make the world a better place. I wanna make the world a better place. Aku ingin menjadikan dunia tempat yang lebih indah. Jadi mereka itu sangat menjunjung tinggi moralitas, lalu hal-hal seperti rights, equality, ya kesetaraan, hak-hak manusia, hak-hak kemanusiaan. Nah, mereka itu kenapa sih sangat influential atau sangat berpengaruh? Karena mereka dapat mengaktifkan higher emotional center pada banyak orang ya. Jadi higher emotional center itu apa sih? Kita akan bahas emotional center dulu. Emotional center itu diaktifkan ketika kita merasakan emosi yang murni ya, pure emotion. Jadi ketika kita merasa perasaan seperti sedih ya, marah atau senang, itu adalah emotional center kita teraktifkan. Kalau higher emotional center itu akan diaktifkan ketika kita merasakan energi yang lebih tinggi ya. Jadi contohnya kalau teman-teman lagi nonton motivational talk show ya, si motivator lagi berbicara, lalu teman-teman jadi merasa termotivasi, terinspirasi ya, energized, lalu jadi berapi-api seperti jadi semangat ya, sangat semangat. Itu pada saat higher emotional center diaktifkan ya. Jadi contoh lain dari higher emotional center adalah kalau teman-teman pernah nonton pidatonya Martin Luther King ya, Martin Luther King Jr. itu yang judulnya I Have a Dream. Itu teman-teman bisa langsung merasakan bagaimana si higher emotional center itu diaktifkan. Jadi pidato I Have a Dream itu dikenal sebagai pidato yang paling berdampak sepanjang sejarah ya. Jadi kalau teman-teman ingat sama Martin Luther King ya, beliau berhasil memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam pada tahun 1963 ya. Katanya kalau misalkan higher emotional center ini bisa diaktifkan melalui sebuah drugs namanya ecstasy ya. Tapi jangan dikonsumsi ya teman-teman karena berbahaya. Jadi mendingan nonton pidatonya Martin Luther King aja. Nah, contoh lain dari Pris itu adalah Barack Obama ya, mantan presiden Amerika Serikat ya. Jadi Obama ini dipercaya memiliki muka yang tipikal mukanya Pris ya. Itu mukanya kayak gimana sih mukanya Pris itu? Katanya alisnya lurus, terus matanya itu intens ya, tatapannya intens, pandangannya intens, namun hangat ya. Jadi itu kalau lagi senyum tuh kelihatan senyumnya tuh berempati, penuh dengan kasih sayang seperti itu. Terus bentuk mukanya juga oval ya. Terus kalau lagi senyum, katanya kalau senyum yang lagi nggak kelihatan gigi itu bibirnya itu kelihatannya agak panjang, jadi sedikit kayak Joker gitu ya. Itu tipikal mukanya Pris kalau menurut sistem Seven Archetype ini. Nah, kita akan masuk ke Sage ya sekarang. Jumlahnya itu 10% dari total populasi dunia. Jadi ini ketiga dari yang paling langka. Yang paling langka itu adalah King ya, jumlahnya 4% dari populasi dunia. Yang kedua tadi Pris ya, ini yang ketiga. Nah, kalau yang di sini itu persentasinya lebih banyak ya, di atas 10%, mungkin 15 atau ada yang 20 juga ya, karena ini kan arketipenya non pemimpin ya. Kalau ini arketipenya pemimpin, jadi otomatis presentasinya jumlahnya itu lebih sedikit ya, karena kan pemimpin itu pasti lebih dikit jumlahnya dari followersnya ya. Nah, Sage ini punya kelebihan ya. Kelebihannya itu pinter berbicara ya. Jadi zaman dulu itu kan makanya mereka jadi penasehat raja, soalnya mereka pinter ngomong. Zaman sekarang juga sama. Ya, zaman sekarang itu banyak yang pinter bermain kata-kata atau bikin jokes-jokes yang kreatif. Jadi mereka itu biasanya banyak yang terjun di bidang jurnalistik atau jadi komedian ya, jadi pelawak. Soalnya karakternya juga nyenengin, bersifat menghibur ya. Mereka itu dikenal juga sebagai master of bending the truth ya, kalau mereka ini lagi berada di sisi negatifnya. Jadi ini akan bahaya tentunya kalau mereka jadi lawyer ya, berprofesi sebagai pengacara. Tapi biasanya enggak, biasanya mereka itu lebih suka untuk cenderung masuk ke dunia media atau entertainment, karena karakter mereka itu enggak gitu serius-serius amat gitu ya. Ada juga yang masuk ke dunia politik ya, biasanya kalau masuk ke dunia politik itu pidatonya tuh humoris, terus public image-nya itu kayak santai, nyenengin gitu ya. Muka-mukanya itu katanya ya, kalau dilihat dari matanya itu juga intens ya, seperti Pris. Tapi kalau Pris itu matanya lebih serius, karakternya lebih serius juga. Kalau Sage ini matanya itu lebih santai ya, walaupun intens tapi santai seperti itu. Terus katanya kalau ketawa tuh pipinya timbul dan kelihatan bulat gitu ya, mungkin karena sering ketawa gitu ya. Soalnya kan orangnya itu identik dengan Sage itu identik dengan
bersifat menghibur, lucu gitu ya. Nah, Sage ini punya kelemahan ya, namanya itu fear of not having enough ya. Jadi mereka takut merasa kekurangan. Nah, ini kekurangan ini namanya greed ya. Ini sering, well ini adalah generalisasi ya. Kekurangan ini sering dimanfaatkan oleh sang raja ya untuk mendapatkan apapun yang mereka mau. Jadi begini, kalau zaman dulu ya, zaman kekuasaan absolut atau zaman kerajaan ya, kekuasaan mutlak, penasehat raja lah yang menasehati king ya. Jadi kalau zaman dulu itu keputusan sang raja banyak sekali dipengaruhi oleh penasehatnya. Tapi kalau zaman sekarang, rajalah yang mendalangi mereka ya. Jadi raja itu tahu kalau mereka itu bisa disuap ya, bisa di bribe. Ya, ini kelemahan mereka. Terus raja juga tahu kalau mereka itu adalah an excellent communicator. Jadi pandai sekali dalam berkomunikasi dan banyak sekali dari mereka yang jadi influencer ya. Jadi oleh karena itu ini sering digunakan ya, Sage ini sering digunakan sebagai medium oleh para raja-raja untuk menyampaikan informasi-informasi yang mereka ingin perlihatkan kepada orang banyak ya. Biasanya itu statement-statement yang akan menaikkan reputasi mereka dan juga menjatuhkan reputasi lawan mereka ya. Nah, di sini ada mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa king ini makainya atau dalanginnya Sage aja bukan priest gitu. Nah, alasannya itu ada dua ya. Yang pertama itu karena priest itu kan mempunyai nilai moral yang tinggi ya. Jadi kan banyak pemuka agama yang adalah priest ya. Jadi nggak gitu bisa disogok gitu ya. Karena nilai moralnya itu tinggi. Kalau ini masih bisa. Yang kedua itu tingkat keberhasilannya cenderung lebih rendah. Kenapa? Karena gini, kalau zaman dulu ya, zaman 1970-an itu mungkin zamannya sekte-sekte lagi populer, banyak muncul. Orang-orang itu masih bisa dipengaruhi menggunakan faith ya. Faith itu adalah kepercayaan, ya kepercayaan faith salah satu bentuk dari higher emotional center ya. Jadi kalau misalkan zaman sekarang ya, kan udah lebih modern ya. Kalau ada orang cerita misalkan dia pernah mati suri lalu kembali terus membawa pesan dari semesta pengen menyampaikannya kepada dunia gitu, kan nggak semua orang percaya kan. Sedangkan kalau misalkan Sage ini ya, satu headline newspaper atau artikel aja, kalau teman-teman mungkin menyadari kalau teman-teman lagi lihat satu kalimat headline itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, teman-teman udah bisa tahu apa sih ide yang mau disampaikan sama artikel tersebut kan. Nah, kalau misalkan contoh ya, misalkan di artikel tersebut disebut kalau si A misalkan public figure ya, itu rasis sama orang kulit hitam. Nah, si A yang tadinya didamba-dambakan oleh banyak orang itu secara seketika ya, persepsi banyak orang itu bisa langsung berubah kan, secara instan begitu ya. Nah, apalagi influencer yang di depan kamera yang ngomongnya 15 menit kan, pasti lebih efektif lagi. Jadi menggunakan Sage itu adalah cara yang paling efektif. Nah, kenapa bisa begini? Ada alasannya, karena Sage ini memiliki bakat khusus ya. Bakat ini adalah untuk mengaktifkan higher intellectual center pada orang-orang ya. Jadi kalau intellectual center itu adalah pusat intelektual. Jadi pusat intelektual itu yang mengatur di tubuh kita, yang mengatur seperti kalau kita lagi menggunakan kata-kata, bahasa atau angka ya. Jadi mengatur hal-hal seperti itu dan diaktifkan ketika kita melakukan kegiatan seperti membaca, menulis atau lagi berbicara ya. Kalau higher intellectual center ini diaktifkan ketika kita melakukan kegiatan ketika kita mendapatkan konsep secara instan ya, instan dan seketika gitu. Contohnya itu kalau Isaac Newton ya. Isaac Newton itu kan lagi istirahat mager di bawah pohon, terus apel jatuh kan, terus langsung secara instan dia kepikiran sama teori gravitasi. Nah, contoh lain juga Albert Einstein ya, ketika beliau berada di dalam tram ya, dalam kereta, itu kan ada kilat ya. Kalau teman-teman ingat sama cerita gimana ditemukannya teori relativitas. Nah, pas ada kilat itu beliau menyadari kalau cahaya itu bergeraknya pasti lebih cepat, akan lebih cepat. Jadi dari sana langsung set kepikiran sama teori relativitas ya. Jadi itu adalah konsep higher intellectual center. Kita akan bahas king ya. King itu memiliki kelebihan untuk berpikir strategis dan juga merencanakan dan melaksanakan long term goals ya, goal jangka panjang. Jadi ini adalah ekspresi dari mastery
Mastery itu kemahiran atau penguasaan terhadap suatu hal atau bahkan banyak hal. Negatifnya mereka itu mempunyai sifat tyranny. Tyranny itu apa? Tyranny itu bersifat kejam dan menindas. Jadi mereka itu bisa menginjak-injak orang lain dan menjadikan orang lain sebagai batu panjatan untuk mendapatkan atau mencapai apa yang mereka mau. Ya, jadi di sini positif dan negatif adalah kutub positif dan kutub negatif. Jadi seperti magnet, semua dari kita, bukan King aja, memiliki kutub positif dan kutub negatif. Aku akan masukin sedikit konsep spiritual di sini. Kutub positif itu artinya ekspresi jiwa yang paling otentik dan paling positif. Kalau kutub negatif itu adalah ekspresi ego yang paling negatif dan biasanya itu bersumber dari kebencian, ketakutan, dan ilusi. Ya, jadi ekspresi ego yang distorted atau terdistorsi. Nah, King itu kenapa mereka sangat tyrannical? Itu salah satu alasannya adalah mereka mempunyai kelemahan, ya, sisi gelap, FOMO, ya, fear of missing out. Jadi mereka tuh takut nggak keburu gitu ya, takut kehilangan kesempatan. Jadi kalau dari zaman dulu kan King itu, kalau teman-teman nonton film zaman dulu ya, mereka itu cepat merebut wilayah baru karena mereka takut nanti keburu direbut sama negara musuh ya. Sekarang juga masih seperti itu. King ya masih mempunyai karakter seperti itu, dan King ini mempunyai bakat untuk menciptakan higher moving state ya. Higher moving state itu apa? Kita mulai dari moving state dulu. Moving state itu adalah keadaan ketika kita melakukan gerakan-gerakan simple. Jadi contohnya seperti saat kita berjalan atau berlari, atau hanya dengan melakukan gerakan seperti ini, itu adalah moving state ya. Nah, kalau higher moving state itu ketika kita melakukan gerakan, kita merasakan adanya energi lain atau energi dari gerakan lain. Jadi contohnya kalau teman-teman lagi main ski misalkan, itu kan pas kita seluncur itu kita dibantu oleh energi atau gerakan seluncur itu kita dibantu dari gunungnya kan, untuk bisa seluncur lebih cepat atau lebih smooth. Itu gunungnya juga berperan untuk membantu kita berseluncur ya. Jadi kita juga merasakan seperti in the zone atau bersatu dengan alam ya. Nah, contoh lainnya itu dalam sebuah orkestra. Kalau di sebuah orkestra itu kan ada konduktor ya, pemimpin, dirijennya itu dia itu memberikan aba-aba atau instruksi, lalu berbagai macam alat musik kan langsung satu persatu itu digerakkan ya, lalu tergabung menjadi satu kesatuan yang harmonis ya. Dan jadi King itu mempunyai bakat untuk mendelegasi ya, dan menciptakan suatu sistem yang bergerak dan juga terhubung atau terintegrasi. Jadi ini terjadi di sebuah perusahaan ya. Jadi sebuah CEO yang memimpin perusahaan itu adalah higher moving state ya. Jadi contoh dari King itu siapa? Contoh dari King itu adalah Donald Trump ya. Jadi Donald Trump ini dikenal dianggap memiliki mukanya King. Mukanya King itu kayak gimana? Biasanya tuh rahangnya kotak, terus kencang karena otot katanya, lalu dagunya itu muncul ya, agak prominent, matanya intens, sangat fokus, pandangannya tajam, terus alisnya agak naik ya. Itu tipikal klasik mukanya King ya. Contoh lainnya adalah Steve Jobs. Jadi Steve Jobs ini kalau teman-teman mungkin pernah dengar, beliau itu sangat tyrannical ya, dapat menjadi sangat tyrannical, jadi sangat keras sama pekerja-pekerjanya. Sekarang aku mau bahas tentang masalah yang sedang ada di dunia ini. Aku akan masukkan lebih banyak konsep-konsep spiritual. Aku ngerti kalau nggak semua dari teman-teman percaya sama hal-hal spiritual, tapi terkadang hal-hal spiritual itu ada koneksinya atau kaitannya dengan hal-hal psikologi atau sosiologi. Jadi contohnya seperti sistem Seven Archetype yang barusan kita bahas, yang diambil dari bukunya Elizabeth Patik, Seven Personality itu beliau mengambil konsepnya dari ajaran spiritual New Age yang namanya Michael Teachings. Jadi teman-teman kalau penasaran sama Michael Teachings bisa klik video aku yang itu. Nah, menurut Michael Teachings, dunia kita yang sekarang ini sedang didominasi oleh para yang ya, usia jiwa muda. Ya, jadi usia jiwa itu ada 5, dari infant, baby, young, mature, dan old ya. Kalau yang 3 ini dikategorikan sebagai usia jiwa muda, yang 2 ini sebagai usia jiwa tua ya.
Jadi karakter usia jiwa muda itu biasanya yang mementingkan harta, tahta, kekuasaan ya. Jadi artinya kan dunia kita sekarang ini sedang dikuasai oleh orang-orang yang memuja uang dan kekuasaan ya. Begitu juga dengan mayoritas leader-leader kita ya. Jadi King dan Sage ini kebanyakan dari mereka berada pada tahap yang soul. Kalau Priest ini agak berbeda. Priest ini banyak yang sudah menuju atau bisa dibilang sudah ada di tahap mature soul ya. Jadi but kita akan bahas nanti soal Priest ya. Kita akan bahas yang ini dulu. Sage ini mungkin kesannya agak negatif ya mungkin ya, dari bisa bending the truth atau membekokkan fakta atau bisa disuap ya misalkan. Nah ini karena mereka masih di tahap ini ya. Jadi kalau mereka nanti udah berevolusi menjadi tahap usia yang lebih tua ya. Contohnya di sini mereka akan memanfaatkan talenta berkomunikasinya untuk kepentingan banyak orang ya. Contohnya mereka akan gunakan untuk bidang filosofi, misalkan filosofi itu kan pengajaran ya. Jadi semakin kesini itu semakin dekat dengan tujuan asli jiwanya ya, yaitu untuk membantu sesama manusia ya. Jadi gini, seperti ibaratnya kera ya, kalau teman-teman ingat sama Charles Darwin teorinya yang human evolution ya, evolusi manusia. Jadi kalau kera itu kan kalau lagi evolusi ya itu nggak langsung jadi kera ya, ada stepnya. Jadi si kera itu mungkin lama-lama itu kalau lagi evolusi kan 75% menyerupai kera gitu ya. Dari 100% tadinya jadi 75%. Lalu mulai terlihat sedikit seperti manusia ya, 25%. Lalu di sini setelah lama-lama kemudian menjadi 50-50 perbandingannya. Ya, jadi 50% seperti kera dan 50% seperti manusia. Lalu udah lebih lama lagi wujud keranya jadinya 25% aja. Ya, jadi wujud manusianya udah 50% ya, sudah 75% menyerupai manusia ya, sampai pada akhirnya mereka menjadi 100% manusia ya, yang tadinya adalah 100% kera. Ya, jiwa juga sama gitu, jiwa itu berevolusi dari sini ke sini ya, mencapaikan istilahnya perfection di tahap old soul, makin selaras, makin align sama jiwanya gitu ya, tujuan jiwanya. Kita akan bahas Priest, jadi sebelumnya aku akan hapus ini dulu ya biar nggak ngebingungin. Nah, Priest ini kenapa sih kebanyakan dari Priest itu udah ada di tahap mature soul ya, tahap usia jiwa yang cukup tua ya. Di sini kan dari sini ke sini termasuk usia jiwa tua. Itu karena Priest dikatakan ya, kalau menurut Michael Teachings, Priest itu adalah messenger from God ya. Jadi pembawa pesan, pembawa misi, penyelaksana misi dari Tuhan gitu. Jadi mereka itu kalau udah selesai sama tugasnya, misinya di dunia ini, mereka tuh pengen cepat berpulang. Kenapa? Karena mereka itu pengen cepat-cepat menyelesaikan misi-misi selanjutnya gitu. Jadi misalkan Priest itu di sini, nanti kalau udah selesai misinya, dia cepat pulang kan ke Sang Pencipta. Lalu dia pengen berinkarnasi lagi menjadi yang lain untuk melakukan misi-misi lainnya atau misi-misi selanjutnya. Jadi dari sini dia selesai, dia berinkarnasi ke tahap selanjutnya. Lalu kalau sudah selesai sama misinya, cepat pulang lagi ke alam semesta, lalu berinkarnasi lagi ke tahap selanjutnya untuk menyelesaikan misi lainnya ya, misi selanjutnya. Jadi ini alasannya kenapa Priest sudah berada di tahap mature soul. Dan ini mungkin bisa dijadikan penjelasan kenapa orang-orang itu ada yang bilang kalau orang baik itu kenapa ya cepat dipanggil Tuhan gitu ya. Mungkin ini bisa jadi salah satu penjelasannya. Tapi aku harap semuanya panjang umur ya. Jadi ya kalau Priest ini pas dia sedang berada di tahap usia jiwa yang lebih muda ya, juga bisa memberikan dampak yang buruk pada dunia ya. Jadi contohnya aja Baby Soul ya. Baby Soul ini kan di tahap usia jiwa yang muda ya. Jadi salah satu contoh Priest yang berada di tahap usia Baby Soul itu adalah Hitler, Adolf Hitler. Jadi ya walaupun ada sumber yang mengatakan kalau Hitler itu adalah seorang warrior, kalau teman-teman ingat tadi ada 4 lagi di sini ya, arketipe warrior. Tapi banyak juga sumber yang percaya kalau Hitler itu adalah Priest. Jadi walaupun motonya Priest itu I wanna make the world a better place ya,
Tapi A Better Place menurut Baby Soul itu biasanya terlalu black and white ya. Jadi um, terlalu gimana ya, agak dogmatis gitu. Kalau misalkan A Better Place menurut Hitler juga, Better Place menurut dia itu kayak benua Eropa yang nggak ada orang Yahudinya, semua orang itu kulit putih, yang gimana ya, yang nggak ada orang-orang inferior. Menurut Hitler inferior itu seperti orang-orang disabilitas ya, yang beda gitu, yang menurut dia kurang normal atau kurang bisa contribute ke society dengan maksimal gitu ya. Nah, kalau teman-teman penasaran sama Hitler, aku mau nyaranin satu film yang judulnya The Man in the High Castle. Itu salah satu film favorit aku. Jadi itu filmnya tentang parallel universe ya, tentang multi semesta, di mana ada sebuah dunia paralel. Di dunia itu Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh Jerman dan Jepang. Jadi benderanya Amerika Serikat itu adalah lambang nasinya. Ya, kalau teman-teman tertarik mungkin bisa di-add di list teman-teman. Dunia yang so juga artinya adalah dunia yang penuh dengan manipulasi ya. Jadi apa yang terlihat buruk itu mungkin aja sebenarnya tidak, teman-teman ya. Contohnya Sage ini ya, mungkin mereka juga adalah seorang korban ya. Mungkin mereka dipaksa oleh para raja-raja untuk berkata atau berbicara hal-hal yang tidak benar ya. Karena raja-raja ini bisa menjadi sangat tyrannical, apalagi di tahap usia jiwa muda ya. Bukan Sage aja, Priest juga bisa dijadikan korban. Ya, raja-raja ini tahu kelemahan Priest itu adalah fear of being judged ya. Itu artinya takut dihakimi dan takut disalahpahami juga. Jadi biasanya image-nya dihancurin, reputasinya dirusak ya. Dianggapnya nanti pelan-pelan akan mundur sendiri atau harus terpaksa mundur ya, oleh publik misalkan. Dan raja-raja yang terlihat ini ya sekarang ini mungkin juga adalah seorang korban tirani dari raja-raja lain yang lebih besar, raja-raja lain yang tersembunyi ya, mereka-mereka yang paling berkuasa dan yang mendalangi semuanya ini. Jadi raja-raja besar itu mungkin aja udah tahu sama konsep Seven Archetype ini atau konsep-konsep serupa, karena mereka ini akan selalu mencari tahu apa sih kelemahan lawannya ya, apa sih kelemahan pion-pionnya ya, supaya bisa dijadikan boneka puppet. Mereka harus tahu kelemahannya itu apa supaya bisa diancam dan sebagainya. Jadi orang-orang besar itu akan melakukan apapun untuk mempertahankan atau menaikkan kekuasaannya. Jadi contohnya itu seperti CIA ya, lembaga intelijensi Amerika itu pada tahun 1970-an pernah merekrut seorang mind readers ya, orang yang dipercaya mempunyai kemampuan untuk membaca pikiran ya. Jadi mereka pernah lakukan itu untuk mata-matain Soviet ya. But on the bright side ya, di sisi terangnya, dunia kita ini sedang bertransisi ke tahap mature soul ya, dimana banyak sekali orang-orang dan juga netizen-netizen yang sangat menyupport keadilan ya, memihak untuk memilih keadilan dan juga ingin menegakkan moral ya. Mereka sangat memiliki nilai moral yang tinggi juga, dan juga advokat-advokat ini semakin banyak dari mereka yang mempunyai akses ke sosial media ya. Jadi kalau dibandingkan zaman dulu yang kita semua masih tergantung sama media publik ya. Jadi semoga dengan ini kita semua lebih bisa memilih mana yang lebih bisa kita percayai ya, tapi jangan lupa juga untuk berempati, karena kita nggak tahu siapa yang ada di balik semuanya ini. Jadi terima kasih semuanya udah menonton sampai sini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.